Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya-lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 155 dan 156. Ibu, kenapa ibu ninggalin Yana sama bapak secepat ini, Bu? Ya Allah, kenapa bukan aku saja yang sudah tua renta dan penyakitan ini yang kau ambil lebih dulu? Bapak harus istighfar. Bapak nggak boleh ngomong seperti itu ya. Kita harus ikhlas, Pak. Kau bakal mengalami kesusahan, nak. Penyakit Bapak tidak sembuh-sembuh. Bapak sudah tidak bekerja lagi. Bapak lihat Yana. Bapak lihat Yana. Walaupun ibu sudah nggak ada, Yana janji, Pak. Yana akan terus jaga Bapak. Yana akan selalu ada di dekat Bapak. Yana janji, Pak. Yana janji. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah almarhumah ibu hamba, ya Allah. Hapuskanlah segala dosa Bapak hamba. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam menjalani hidup ini, ya Allah. Jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Lindungi ayah hamba, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Apa yang bisa Bapak bantu, ya? Aduh, Bapak. Udah, Bapak duduk sini aja, ya. Ya. Buat hidup sekarang pindah ke punggungmu, ya. Bapak sudah tua, penyakitan, tidak bekerja. Maafkan Bapak, ya. Gak apa-apa kok, Pak. Bapak kan lagi sakit. Berat yang kamu tanggung, ya. Orang seperti kamu ini harusnya sabar dan tidak pernah mengenal putus asa. Insya Allah, Pak. Pak, sekarang Yana harus keliling dulu. Bapak istirahat di kamar ya. Yuk, Yana antarin yuk. Yuk. Bismillah. Jadi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok, hari ini ada tahu isi sama pisang goreng. Agak ape-ape, yang penting makanan. Emang jualan kue sama nyuci lu tuh cukup buat biaya hidup lu hari-hari. Apalagi lu tuh kan kudu beliin obat babi lu yang sakit-sakitan terus. Ya, alhamdulillah lah, Pok. Habis mau diapain lagi? Dicukup-cukupin lah. Iya, Yan, gue sih kasihan aja sama lu. Teman-teman lu tuh kan udah pada kerja. Mana banyak lagi yang udah pada kawin. Mak lu sampai gini hari masih aja sibuk ngurusin babe lu tuh yang sakit-sakitan. Kan saya anaknya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa ngurusin Bapak? Lu nggak mau coba, Yan, kerja di kota? Kerja apaan? Apa aja sih? Katanya sih kan kalau kerja di kota itu gajinya pada gede-gede, Yan. Enggak lah, Pok.
Nanti kalau seandainya saya kerja jauh dari rumah, siapa yang ngurusin Bapak? Kasihan sendirian. Ya juga sih, Yan ya. Lo emang anak baik. Amin. Ya udah deh, Pok. Kalau itu saya permisi dulu ya. Mari, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kalau saja ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak, sudah pasti saya bisa bawa Bapak ke rumah sakit. Tapi kerja apa ya? Yana! Yana! Tante Nora? Mana uang kontrakan? Kalau nggak ditagih, nggak pada bayar ya. Tante maaf, bukannya saya nggak mau bayar Tante, tapi Tapi belum ada uangnya. Itu saja alasannya. Apa nggak ada alasan lain? Bu, Hei Pak, kapan mau bayar? Ini sudah 3 bulan nunggak. iya nanti. Jangan iya aja. Nunggu lebaran monyet. Tuh di luar sana, banyak yang ngantri, pengen rumah ini. Iya. Dengar ya, saya kasih waktu 3 hari. Kalau kalian nggak bayar juga, kalian angkat kaki dan pergi dari sini. Tapi saya harus pergi kemana, Nyonya? Kemana, kek? Ke kolong jembatan. Itu bukan urusan saya. Tante tahu kan Bapak saya lagi sakit. Terus, kalau bapak kamu sakit, apa perlu saya beliin obat? Ya Allah, Tante. Jangan sentuh saya. Nanti saya ketularan miskin lagi. Dengar ya, 3 hari lagi. Ingat itu. Assalamualaikum. Sendalmu dilepas dong. Kamu duduknya di sini aja. Situ. Ya, situ aja. Setrikaan kamu ini kurang rapi. Cuciannya juga kurang bersih. Ini ada hitam-hitamnya. Gimana sih kamu ini? Ya ampun, ini baju putih kok jadi kumel. Dan warnanya juga jadi agak kuning begini. Diapain? Maaf Bu, tapi memang baju yang ini udah... Sudah apa maksud kamu? Sudah lama? Sudah jelek? Terus dibuang gitu? Saya nggak mau cuci kayak gini. Cuci lagi. Hah? Ya Allah, tolong jangan kau beri hamba cobaan yang hamba tak kuat menanggungnya, ya Allah.
Pak Rahmat mengalami penyumbatan di kelenjar prostatnya, jadi harus dioperasi. Dan operasinya tidak bisa dilakukan di sini karena hanya puskesmas yang peralatannya terbatas. Ini saya bikinkan surat rujukan buat ke rumah sakit. Dan untuk sementara resepnya ditebus ya, supaya rasa nyerinya hilang dan batuk menahunnya juga reda. Ya Allah. Hamba merasa hidup ini tinggal sedikit lagi. Ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Pak, maafin ya, Yana nggak kedengeran, Pak. Yana tadi lagi nyuci. Sini, Pak, ya, Pak, ya. Ya Allah, Pak. Nih, Pak. Pak, kalau gitu, abis nyetrika, Yana nganterin pakaian ke rumah Bu Dahlia, terus Yana akan tebus obat Bapak. Nggak usah Yana, simpan saja uangmu. Nggak usah ambil resep. Sekarang ya, Yana tebus obat Bapak dulu ya. Bapak tahan ya, tunggu Yana ya, Pak ya. Assalamualaikum, Pak. Semuanya 265.700 rupiah. Mbak, uang saya nggak ada. Bisa saya tebus setengah dulu? Maaf Mbak, nggak bisa. Itu satu strip isinya 10 buah. Tapi saya mohon, Mbak. Saya benar-benar perlu obat ini. Bapak saya lagi sakit. Nggak bisa Mbak, itu udah dosisnya. Nanti saya yang kesalahan kalau dibagi 2. Terima kasih, Mbak. Saya harus cari uang untuk bisa menebus obat Bapak. Kalau enggak... Pak, maafin Yana ya, Pak. Obat Bapak gak bisa Yana tebus, Pak. Uang kita kurang. Sudah, Yan. Nggak apa-apa. Bapak pasrah. Barangkali emang sudah waktunya, Yan. Pak, istighfar, Pak. Istighfar. Yana yakin Bapak pasti sembuh asal Bapak sabar. Sabar ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, Yana harus nganter cucian dulu. Yana tinggal ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini kan baju kesayangan saya. Goblok, kurang ajar kamu, hah? Saya minta maaf, Bu. Saya tahu saya salah dan sudah merusak baju Ibu. Gimana sih kerjaan kamu? Sampai baju saya rusak begini, hah? Tapi benar-benar saya minta ampun, Bu. Ngajar kamu. Ayo pergi. Kamu tahu nggak? Ini baju pemberian suami saya. Saya tidak akan menggaji kamu. Dan kamu saya pecat. Karena saya tidak mau baju saya rusak di tangan kamu. La ilaha illallah. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan pada hamba? Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk menebus obat Bapak, untuk bayar kontrakan, untuk ganti bajunya Bu Dahlia. Sedangkan untuk hidup sehari-hari saja sering kekurangan. Yan, mikirin apaan sih lo? Saya bingung, Pok.
hasil jualan gorengan kecil. Bu Dahlia sekarang sudah nggak mau lagi nyuci baju sama saya. Emangnya kenapa? Saya udah ngerusakin bajunya Bu Dahlia, Po. Gosong, kena setrikaan. Soalnya saya buru-buru mau ngurusin Bapak. Bapak batuk-batuk. Yang sabar ya, Yan ya. Mudah-mudahan lu bisa dapat kerjaan lagi. Bu, ada tisu? Sebentar ya. Iya. Lina? Bener kan, Lina? Iya, benar. Saya Yana, anaknya Pak Rahmat. Kamu ingat kan sama saya, Yana? Ya ampun. Kamu, tapi kok saya nggak kenalin kamu gini ya? Kamu nggak keurus deh. Hah? Kenapa? Subhanallah. Ya ampun, Lin. Kamu tuh emang udah maju ya. Penampilan kamu juga modern. Aku bisa kayak gini karena aku kerja di kota, Yan. Kalau aku tinggal di sini terus, mana mungkin aku bisa seperti ini. Dan mana mungkin juga aku bisa membiayai ibu dan adik-adik aku. Loh, bukannya Lina nggak sampai lulus SMP? Kalau Lina bisa, kenapa aku yang lulus SMA nggak bisa ya? Yan, gimana kerjaan kamu? Susah, Lin. Mana sekarang Bapak sering sakit-sakitan terus. Kamu ikut kerja sama aku aja. Mau? Memangnya ada kerjaannya? Ada, nanti kalau aku balik ke kota kamu ikut ya. Ya Allah, maaf Lin, baru ingat. Nanti Bapak gimana ya? Pak, Kalau Yana kerja di kota boleh nggak, Pak? kamu mau kerja apa di sana? Tadi Yana ketemu sama teman sekolah Yana dulu. Terus dia nawarin kerja sama dia. Nggak usah lah, Yan. Bapak kalau dengar omong-omong orang kota itu jadi ngeri. Jadi Bapak nggak setuju, Pak? Bukan nggak setuju, tapi bapakmu ini khawatir. Kau kan anak perempuan, Yan. Nih, Pak. Kalau Bapak keberatan juga nggak apa-apa kok, Pak. Lagian Yana juga mikir, kalau seandainya Yana pergi kerja, terus Bapak sama siapa? Bapak terusin makannya ya. Halo, Yan. Lina, masuk yuk. Nggak usah, saya di sini aja. Gimana? Kamu mau terima tawaranku yang kemarin? Iya, sebenarnya aku mau, cuma nggak tega ninggalin Bapak sendiri. Kamu nggak usah tinggal di sana. Nanti setiap hari juga ada yang antar jemput. Jadi sore kamu pergi, terus pagi kamu udah pulang lagi. Yan, kamu butuh uang kan untuk operasi bapak kamu? Ya kan? Kamu mau kan bapak kamu sembuh, Yan? Ya udah, kamu nggak usah banyak mikir. Dulu aku juga ragu kok, tapi lihat sekarang penampilan aku, ya kan? Iya sih, Lin. Tapi Aduh, kalau kamu kelamaan, nanti pekerjaan ini banyak yang ngambil loh. Soalnya lagi dibutuhin banget, mendesak. aduh, Heh, mana baju-bajuku? Kembalikan baju-bajuku. Apa-apaan sih nih? Siapa kamu? Jangan ikut campur. Saya ini Lina, temannya Yana. Emang kenapa? Temanmu? Teman kamu itu pencuri. astagfirullahaladzim, Ibu. Walaupun saya orang miskin, orang nggak punya, saya nggak mungkin mencuri, Bu. Lalu kemana baju-baju saya? Kan kamu yang menyetrikanya, kamu yang menggosoknya. Siapa lagi kalau bukan kamu yang mengambilnya? Demi Allah, Bu. Saya nggak tahu. Allah, jangan sebut-sebut nama Allah. Seharusnya kamu tuh malu. Kamu tuh kan pakai jilbab, tapi tangan kamu tuh penuh dengan mencuri. Kalau bukan kamu yang nyuri, kembalikan baju-baju saya. Kalau enggak, ganti semua baju-baju saya yang hilang. Berapa sih utangnya Yana? Hah? Biar saya yang bayar. 500.000. Oh, cuma 500.000. Nih, cukup kan?
Ya ampun Yan, uang segitu aja nggak apa-apa kok. Sebentar ya, Lin. Yana, kau pasti ingin kerja seperti temanmu itu. Pergilah. Pokoknya kan kau tiap hari masih bisa pulang. Iya Pak. Tiap hari diantar jemput. Berangkatlah. Bapak ngizinin kamu, nak. Makasih ya, Pak. Pak, Yana permisi mau pergi kerja dulu ya, Pak. Berangkatlah, Yan. Hati-hati hidup di kota. Bisa-bisa bawa diri, ya. Bismillah. Iya, Pak. Makanan Bapak sudah Yana siapkan di kamar. Jangan lupa dimakan ya. Nggak usah Bapak dipikirkan, Yan. Bapak bisa cari sendiri nanti, ya. Yang penting kamu merasa senang di sana. Yan, ayo cepetan. Itu sudah ditunggu. Iya, Bapak doain Yana ya, Pak. Iya, iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa makan ya. Iya, iya. Yan, nanti kalau kamu udah berhasil kayak aku, kamu juga bisa punya mobil seperti ini loh. Amin, insya Allah ya, Lin. Tapi aku tuh kerja bukan semata-mata buat aku. Yang paling penting adalah kesembuhan Bapak. Iya. Nanti kalau kamu udah sampai di tempat kerja, kamu harus buka jilbab kamu, ya? Kenapa masih seperti itu? Ya emang udah kayak gitu peraturannya, Yan. Aku tahu kamu pasti keberatan, tapi emang udah harus kayak gitu. Kamu harus ikutin aja ya. Maaf, Lin, tapi apa nggak bisa dibicarakan lagi? Toh jilbabku kan nggak mungkin mengganggu pekerjaan. Udahlah, Yan. Pokoknya kamu harus ikutin. Lagian kan kerjanya cuma untuk sementara aja. Nanti kalau kita udah ngumpulin uang yang banyak, kita balik lagi ke kampung. Iya kan? Dan kita juga bisa punya usaha sendiri. Ngerti? Iya, tapi sementara itu kan hitungannya tahunan, Lin. Masa nggak boleh pakai jilbab? Ya udah, kalau kamu nggak mau, kita balik aja ke kampung sekarang. Kita nggak jadi ke tempat kerja aku. Apa kamu nggak kasihan sama bapak kamu? Hah? Tiap hari dia harus menahan rasa sakitnya. Atau kamu korban sementara buka jilbab, tapi kamu bisa ngumpulin uang dan kamu bebas dari hutang karena bisa membiayai operasi bapak kamu. Dan kamu sampai di kampung bisa pakai jilbab lagi. Apa susahnya sih? Nantilah ya, aku pikirin lagi. Kok nanti? Yana gimana sih? Harus sekarang. Kamu jangan malu-maluin aku. Tiba-tiba kamu sampai tempat kerja, kamu masih pakai jilbab. Bisa gagal deh semuanya. Ya udah, kita pulang aja kalau kamu nggak mau. Iya deh, Lin. Kalau gitu nggak apa-apa. Itu dong, gimana sih kamu, Yan? Kamu tahu nggak? Kamu nggak usah mikirin semuanya. Kamu nggak usah mikirin yang lain-lain. Karena aku pernah loh ngedapetin uang sampai 10 juta dalam waktu sebulan. Itu cuma uang tip aja, belum termasuk uang gaji bulanannya, Yan. Yan, ini dia Tante Sonya, bos aku. Assalamualaikum, Tante. Yana. Tante, Yana udah siap untuk kerja di sini. Malahan dia juga udah siap untuk membuka jilbabnya, Tante. Iya, iya, iya. Tapi penampilan sepertinya harus di makeover deh. Lin, supaya tamu-tamu kita jangan sampai hilang seleranya. Coba deh, kamu tolong bagusin matanya ya.
Terus hidung, oke ya. Bibir kasih lipstik yang agak tebal, ya. Pasti Tante. Nah, udah. Body lumayan, tapi kurang seger. Kamu bikin dia ini dulu, bawa poles dulu sedikit. Nanti kalau udah kamu lihat hasilnya, ya. Sip Tante. Yuk Yan, kita ke salon dulu ya. Tante, permisi. Sekarang ya bisa tuh buka mata. Ya Allah. Lin, ini bener aku? Iya Yana, lihat deh, kamu cantik banget. Kamu berubah kalau dandanin, cantik. Ya, halo. Bagaimana Pak? Servisnya memuaskan? Tapi Pak jangan khawatir Pak. Saya ada lagi yang baru Pak. Pokoknya cantik sekali. Iya. Iya Pak, ya Pak. Tante Sonya. Lihat, Yana berubah kan? Good. So beautiful. Ternyata kamu cantik juga ya? Iya Tante, ibarat intan, semakin dia diasah, semakin kelihatan cantiknya. Ya bisa aja. Ya udah, mulai besok Ye sudah bisa kerja, ya? Makasih banyak Tante, makasih. Ya udah. Oke, sampai besok ya. Ada Tante. Ya. Yan, aku capek. Malam ini kamu pulang diantar sama supir ya. Dan besok pagi juga supir yang jemput kamu. Ya udah aku pulang. Dadah. Sayang juga ya kalau dihapus. Lumayan cantik. Bapak, Yana pikir Bapak udah tidur. Bapak menunggu kamu, Yan. Oh ya Pak, besok Yana sudah bisa mulai masuk kerja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja kau cocok dalam pekerjaanmu. Sudah waktunya kau hidup enak, Yan. Amin, insya Allah Pak. Gak apa-apa kan Yana tinggal? Iya. Yaudah, Yana pergi sekarang ya Pak ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak apa-apa bener ya Pak? Iya. Masih kerjaannya anak di kota. Iya, aku juga bingung. Baru aja mulai kerja. Udah dapat fasilitas jemputan loh ibu-ibu. Betul ya. Mobilnya bagus amat ya. Kenapa sih Laki di saya kota? aja 9 tahun kerja. Dijemputnya pakai bis pasar. Kamu ini gimana sih Yan? Kan aku udah bilang sama kamu, kalau kerja di sini itu kamu harus pakai seragam. Jay, tolong dong sini bantuin aku. Oke deh, Jeng. Sebentar ya. Jay, kamu harus bantu dia untuk tampil cantik ya. Aku tinggal. Nih pakai biar cucok alias beautiful girl. Makasih. Kok bengong sih? Saya mau ganti baju, mungkin Mas bisa tunggu di luar, Mas. Aduh, Eka nggak nepsong kali.
Jangan panggil Mas ya, panggil Ses. Masya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Maaf Tante, saya nggak bisa pakai pakaian seperti ini. Kemarin Lina bilang kamu nggak keberatan buka kerudung. Tapi saya malu Tante. Yana, ini kafe eksklusif. Jadi yang datang kemari ini semua orang yang berduit, Yana. Ian, udahlah, nurut. Ini kan cuma sementara. Lagian kan bapak kamu mau dioperasi. Nah, gitu dong anak cantik, ya. Kerudungnya dibuka ya. Biar rambutnya ikat tata. Biar cucok gitu loh. Ian, kamu santai aja. Lama-lama juga kamu akan terbiasa kok. Tapi terus terang malu. Ian, sehari 2 hari memang kamu masih kaku. Tapi nanti kesananya pasti kamu akan senang. Ya, kamu akan terbiasa. Ayo dong, nggak usah kaku. Nah, itu dia. Yana, kemari sayang. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yana, ini tamu-tamu kamu. Kamu harus layani mereka dengan baik ya. Ingat ya Yana, tamu adalah raja, ya. Maaf Pak, Bapak mau minum apa ya? Minum apa aja. Berapa yang harus saya bayar keperawanannya itu, Tante? Ye, kayak kagak biasa aja. Oh, itu nggak masalah. Tunggu sebentar ya. Ini, Tante. Makasih ya. Selamat menikmati. Tapi jangan lupa ya, kasih kamar yang seperti biasanya saya pakai. Oke, Tante? Oke deh, Bos. Nanti saya suruh dia ke sana. Oke. Ya udah kalau gitu saya tunggu di kamar ya. Lin. Suruh Yana bawa minuman ke kamar ya. Beres, Tante. Tapi ongkos yang kemarin pulang belum diganti. Terus ongkos ke salon juga belum diganti. Mana dong? Kamu memang pinter. Oh, hitung dulu. Nih. Makasih, Tante. Oke ya. Ini minuman buat kamar teratai kan? Iya. Yana, kamu harus antar minuman ini untuk tamu di kamar teratai, ya? Tapi yang nganter minuman ini ya kamu. Saya nggak tahu kamarnya loh, Lin, benar.
Ian, di situ pasti ada bacaannya kan, kamar teratai. Ya kamu masuk aja dan antarkan minuman ini untuk tamunya di dalam, ya. Terus sekarang saya mesti lewat mana? Udah, Ian, tinggal naik aja ke atas. Cepet, cepet, cepet. Masuk. Permisi, Pak. Saya bawa minumannya. Sini sayang. Taruh aja di sini. Ayo dong. Nggak usah takut-takut. Tunggu dong sebentar. Jangan lepas, Pak. Saya mau keluar. Ayo, nggak apa-apa. Saya mau keluar. Aduh, ampun Tante. Eka udah bilang, ya harus layani tamu tuh dengan baik. Tapi saya pikir tadi saya melayani mereka dengan mengantarkan minuman aja, Tante. Nggak lebih dari itu. Dengerin ya, dia tuh harus melayani tamu tuh apa saja. Semua keinginan tamu, ya harus turutin, ngerti? Tapi saya nggak bisa, Tante. Jangan paksa saya. Terserah. Apa Ye mau lanjut? Apa Ye bayar Eka 2 juta rupiah untuk ongkos Ye? Pengeluaran semua. Dari mana saya uang sebanyak itu, Tante? Udah deh, jangan banyak-banyak alasan. Apa Eka panggil polisi? Sangat, Tante. Udah, Lin, urus Lin. Ian, udah ya, sabar. Kamu tega membiarkan bapak kamu setiap malam harus menahan sakit, hah? Dikala dia itu mau buang air kecil. Apa kamu tega dia menderita? Tapi itu dosa, Lin. Dosa apa, Yan? Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan secara terpaksa dan mana yang kita lakukan sesuka hati kita. Ini semua darurat, Yan. Kita lakukan sebentar aja. Sebentar, hanya sebentar. Tuhan gak mungkin menghukum kita cuman gara-gara kita memuaskan tamu. Tolong, Yan. Kamu harus lakukan ini. Dan tolong kamu lakukan pakai akal sehat kamu, pakai akal waras kamu. Kalau bapak kamu sakit, apa perlu saya beliin obat? Pak, maafin Yana ya, Pak. Obat Bapak gak bisa Yana tebus, Pak. Sudah ya. Yan, kalau kita udah punya uang banyak, kita akan keluar dari sini. Kita akan minta ampun sama Allah dan kita akan bertobat. Aku yakin Allah pasti akan mengampuni kita. Tapi kita harus mencari uang sebanyak-banyaknya dahulu, Yan. Kita melakukan semua ini secara terpaksa, Yan. Kamu melakukan ini karena kamu harus melakukan biaya operasi untuk bapak kamu. Sedangkan aku harus melakukan ini untuk membayar semua hutang-hutang ibu aku yang puluhan juta itu. Tuhan pasti akan mengampuni kita, Yan. Apa kamu mau tinggal di desa? Hah? Tukang cuci, jualan kue? Sampai kamu bungkuk pun, kamu nggak akan mendapatkan uang sebanyak ini. Kalau di sini, dalam waktu 3 bulan, kita akan mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak. Kita akan mengumpulkan uang itu. Dan uang itu untuk biaya modal dan hidup kita nanti. Kamu ngerti ya? Maaf ya, Bos. Tadi ada eksiden sedikit. Nggak apa-apa kok. Ya, maklum aja ya. Masih anak kencur, jadi belum biasa. Ntar juga dia akan terbiasa kok. Selamat bersenang-senang. Oke. Ayo sayang. Silakan. Ayo
sayang. Kita minum untuk merayakan kebahagiaan kita hari ini. Yana sedang menikmati surga dunia. Kalau dia udah terbiasa, pasti nambah terus. Tante Sonya, saya nggak percuma dong bawa Yana ke sini, ya kan? Kamu memang pandai nih. Iya dong Tante. Kita minum lagi yuk. Kamu nggak usah nangis. Palingan nanti 2-3 kali juga kamu sudah terbiasa kok. Itu uang buat kamu ya. Makasih. Nih, bayaran kamu. Udah deh, nangisnya jangan kelamaan. Rp120.000. Terima kasih. Yana, sudah pulang kau? Pak, Yana udah tebus obat Bapak? Baru sehari kerja kau sudah dapat uang banyak. Anu Pak, kebetulan gajinya bisa diambil di muka. Makanya Yana bisa nebus obat Bapak. Syukurlah kalau begitu. Sekarang Bapak minum obat ya. Bapak minum obat ya, biar cepat sembuh. Yuk, pelan-pelan Pak. Si batuk ya Pak ya. Masih. Iya, sini. Pelan-pelan ya. Yana tinggal ke kamar sebentar ya Pak. Yana, kamu nggak pakai jilbab? Jilbabnya ketinggalan di kantor, Pak. Pakaianmu? Kalau soal pakaian, Yana memang diharuskan seperti ini, Pak. Perhiasan kamu. Yana, kamu merokok ya? Yana sengaja kok, Pak. Apa dia sudah... mungkin kerjanya terlalu capek, makanya dia jadi berubah. Ini, Mom.
Emangnya Om berani kasih Yana berapa? Berapapun kamu minta, Yana. Malam ini saya kasih. Gimana kalau Yana minta berlian? Tidak menjadi masalah. Benar? Yang penting kamu bisa memuaskan saya malam ini. Udah deh, ayo Oke. Om. Ayo. Kau sudah berubah, nak. Kau bekerja berjuang untuk Bapak. Tapi Bapak tidak suka kalau kau kebablasan terlalu jauh. Kalau Bapak masih sehat, tidak mungkin kau bekerja sampai malam begini. Tapi ya... Ya Allah, apa ini? Nauzubillah min dzalik. Kau sudah terlalu jauh melangkah, ya. Aku tidak menyangka kau sejauh itu. Kau sudah melangkah terlalu jauh, ya. Bapak tidak rela kalau kau mengerjakan pekerjaan seperti ini. Kau bekerja berjuang tapi pada pekerjaan yang salah, ya. Tadi ada telepon kalau bapak kamu itu sakit. Dia jatuh, ya. Hah? Kamu nggak bercanda kan, Lin? Enggak, ya, aku serius. Bapak. Maafin Yana, Pak. Kamu ngambil kedua orang tuaku, ya Allah. Kenapa, ya Allah?
Sabar, Yana. 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 Allah sayang sama kamu. Ini ujian dari Allah, Yana. Kamu harus sabar. Allah tidak pernah sayang sama saya. Allah. Saya benci Allah. Saya benci Allah. Saya benci. Kalau Allah sayang sama saya, Dia tidak mungkin mengambil orang tua saya. Bapak, jangan tinggalin anak. Tuhan, Tuhan saya benci padamu, Tuhan. Saya benci. Tuhan, kenapa belum terkumpul uangku? Kau sudah mencabut nyawa bapakku, Tuhan. Aku selalu meminta kepadamu, sembuhkan Bapak, Tuhan. Tapi kenapa justru Bapak kau panggil? Kenapa? Yana, kamu jangan menyalahkan Allah. Kita ini cuma manusia. Jadi kita cuma bisa... Lina, bapakku sudah mati, Lina. Tuhan itu tidak ada. Ini semua gara-gara kamu, Lina. Kamu yang menjerumuskan aku ke sini. Kalau bukan karena kamu, Bapak tidak mungkin mati. Yana, kamu jangan nyalahin aku. Kamu ini sudah besar. Jadi kamu bisa bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah kamu lakukan, Yan. Kamu tidak tahu perasaan aku, Lina. Bapakku sudah mati. Aku selalu minta sama Tuhan untuk sembuhkan Bapak. Sembuhkan Bapakku. Lalu kenapa Tuhan mengambil Bapakku secepat ini, Lina? Kenapa Tuhan itu tidak adil? Ya udah, sekarang kamu berhenti aja ya. Lagian, memotivasi kamu untuk cari uang juga apa? Kan udah nggak ada lagi. Ya udah, sekarang kamu berhenti aja ya. Apa? Kamu meminta aku untuk berhenti? Hah? Aku tahu. Itu semua karena kamu tidak mau pelanggan-pelanggan kamu lari kepadaku. Kamu munafik, Lina. Kamu munafik! Masya Allah, Yana. Tega kamu bicara seperti itu. Yan, kamu denger ya. Aku berhenti karena aku mengambil pelajaran dari kamu. Aku tidak mau ibuku meninggal di saat aku masih bergelimangan dosa, ya. Dan sekarang, ini kan bulan suci Ramadan. Bulan penuh pengampunan. Harusnya kau minta ampun dari sekarang sama Allah. Jangan ceramah di depan aku. Kamu lihat. Ini bapakku. Bapakku sekarang udah mati, Lina. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ibuku sudah mati. Sekarang bapakku. Dan aku tidak pernah menganggap Tuhan itu ada di hidupku. Tidak pernah. Tuhan tidak ada, Lina. Ya, anak, kamu jangan bicara seperti itu. Kenapa aku mesti sholat? Hah? Kenapa aku mesti berdoa terus sama Tuhan? Aku selalu minta bapakku sembuh. Aku selalu minta itu. Percuma aku berbakti pada orang tuaku. Tapi mana yang Tuhan kasih, Lina? Mana? Dia mencabut nyawa bapakku, Lina. Dan sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Untuk apa aku selalu berdoa sama Tuhan? Mulai sekarang sudah tidak ada Tuhan di hidupku. Dan aku tidak tahu siapa itu Tuhan. Tidak tahu, Lina. Tuhan tidak ada. Ingat kamu. Yana, kamu dengar dong. Aku mengambil hikmah dari apa yang terjadi sama kamu. Bilang pergi! Pergi! Buruan, kita telat lagi ya. Sabar. Masya Allah, itu kan si Yana. Ya ampun, dia nggak sadar apa kalau sekarang bulan puasa? Iya, pakai
baju kok pamer aurat gitu. Iya, mestinya tuh dia berkabung atas kematian ayahnya. Masih basah kali itu tanah kuburan. Kasih tahu dong, Bu. Iya, Bu, Tolong. Bu. Sebentar ya, Bu ya. Iya. Yan, lu tuh kudu tahu, ini tuh bulan puasa. Kayak nggak pantas banget deh lu tuh pakai baju kayak gitu. Apalagi nih orang-orang pada mau tarawehan, Yan. Lu tuh yang sopan lo kalau pakai baju. Yang jalanin puasa kan elu, bukannya gue. Kenapa mesti gue yang nahan diri sih? Hah? Gak salah tuh. Urusannya aja diri lu sendiri yang gak usah resek jadi orang. Yana, tuh mau jadi apa sih? Kemana lagi dia? Gak tahu. Kamu kenapa ya? Yan, kamu kenapa ya? Bangun. Tante sakit. Tante sakit, Tante. Dokter aja ya. Jangan-jangan kamu penyakitan nih. Apa pengamannya nggak pernah dipakai? Pakai kok. Udah, kita ke dokter aja yuk. Sakit, Tante. Ayo. Sakit, Tante. Maaf, Anda terkena penyakit kelamin. Dan ini terkait erat dengan aktivitas seksual Anda. Saya buatkan resep, Bu ya. Tapi yang utama, tinggalkan kebiasaan buruk berganti pasangan. Dokter, Anda tahu apa soal kebiasaan saya? Hah? Jangan sok tahu deh jadi dokter. Bu, ini resepnya, Bu. Loh. Kamu nyium bau nggak? Nggak ada buah apa-apa. Emang kenapa? Kamu yang bau. Aduh, amit-amit deh buat cewek penyakitan, bau lagi. Bau apaan? Duit gua malam ini. Bau apaan sih? Ada bau kok. Lihat tuh si Yana. Ternyata dia kerja nggak bener ya. Bapaknya sekarang udah mati, dia masih lanjut aja. Emang doyan kali. Astagfirullahaladzim. Cobalah. Kalian ini tidak membicarakan orang lain. Kalian itu tidak perlu mengeluarkan kata-kata fitnah. Apalagi kalian tidak tahu persoalan orang. Menyebarkan yang namanya aib orang itu adalah dosa. Kita ini kan mau ke masjid, mau sholat. Apalagi ini bulan-bulan puasa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah. Jadi kita cari pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua ini karena Allah. Ya. Kenapa dia memberikan penyakit kepadaku? Bapakku mati, ibuku mati, dan sekarang Tuhan memberikan sakit. Aku benci Tuhan. Yana? Yan, gimana kabar kamu? Berhentilah menyalahkan Allah. Yan, biarpun aku sudah bertobat dan minta ampun sama Allah, tapi hidupku ini masih dipenuhi oleh dosa, Yan. Tapi Pak Ustadz bilang sama aku, kalau kita mau minta ampun dan bertobat sama Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, insya Allah, Allah akan mengampuni kita, Yan. Dan kita akan kembali suci di hari Lebaran nanti.
berhenti berkhotbah di depanku, Lina. Kamu tidak tahu apa-apa. Karena kamu tidak merasakan sakit seperti apa aku rasakan. Ibu bapakku mati dan Tuhan memberikan penyakit kepadaku. Hah? Itu yang kamu bilang. Tuhan sayang. Kalau memang Tuhan itu ada, Dia tidak mungkin mengambil orang-orang miskin seperti orang tuaku. Tuhan pasti akan menjaga orang-orang miskin seperti aku, Lin. Kamu gak bisa ngerasain apa yang aku rasain. Dan kamu tahu, aku tidak percaya Tuhan. Aku tidak percaya sama yang namanya Allah. Mungkin salahku juga dulu mengajaknya. Tapi aku hanya ingin menolongnya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa hamba. Juga kepada Yana, bukalah pintu hatinya untuk menuju cahayamu, ya Allah. Aduh. Kalian ini gak ada otaknya apa? Hah? Hah? Kalian tahu di jam berapa nggak? Hah? Berisik, teriak-teriak tau nggak? Jam sahur, Bu. Emang kenapa kalau jam sahur? Hah? Saya itu lagi enak-enak tidur, kalian malah teriak-teriak. Ibu kayak nggak pernah puasa aja. Iya, Bu. Orang-orang pada nyari pahala, malah ibu nyari dosa. Berani banget sih ngomong gitu. Hah? Hah? Sana pergi. Yuk, kita sahur lagi ya. Sahur. Sahur. Percuma. Orang tidak akan menderita kalau dia sudah mati. Kalau sudah mati, gak akan ada rasa lagi. Ya, mati. Jadi, bulan puasa inilah kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Karena apa? Bulan ini adalah bulan penuh barakah. Kita... Pak Ustadz, kayaknya selama ini Yana nggak pernah kelihatan ya, Pak Ustadz. Ya, ini udah 2 hari ini lampunya nyala terus tuh. Heran aku sama si Yana. Iya ya. Kemana ya? Udah pulang kampung kali, mudik. Tapi ada yang bilang sakit kemarin. Sakit apa? Kalian mencium sesuatu nggak? Kayaknya bau bangke. Iya, bau. Ustadz.
Apa kita dobrak aja Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz, takut ada apa-apa dengan Yana Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, udah mending kita dobrak aja, yuk. Ya, kita dobrak ya Pak Ustadz ya. Ya, yuk. Assalamualaikum. Maaf, ada apa ini Pak? Begini Mbak, di dalam ada bau banget Mbak. Terus Yana juga udah berapa hari nggak kelihatan. Takutnya ada apa-apa sama dia. Ya Allah Yana. Masya Allah. Tolong turun. Iya, Pak Ustadz. Yana. Diam, kita turun naik ini. Yana, kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa bisa seperti ini? Sudah, Lalina. Jangan terlalu ditangisi. Barangkali ini sudah jalan Yana. Yang penting bagaimana caranya agar yang pernah menyakiti atau pernah disakiti oleh Yana mau membukakan pintu maaf. Pak Ustadz, tolong bantu Pak Ustadz. Ya. Itu sudah menjadi kewajiban orang yang hidup untuk mengurus jenazahnya. Nah sekarang saya mohon kepada teman-teman di sini kita selesaikan jenazah ini ya. Nggak mau Pak Ustadz, nggak nahan maunya. Nanti kita kena sial lagi. Coba begini deh. Ini adalah wajib fardu kifayah yang harus kita sempurnakan. Nanti kalau tidak, seluruh kampung ini akan dosa. Ngerti? Jadi saya mohon, saya minta tolong. Ayo, soal dosa atau tidak dosa, urusan Allah. Ya? Ayo, mari kita kerjakan. Yan, di bulan suci ini, walaupun kamu sudah tiada, saya mau minta maaf sama kamu ya. Maafkan semua kesalahan-kesalahan saya, baik yang saya lakukan secara sengaja ataupun tidak. Dan mudah-mudahan Allah meringankan semua dosa-dosa kamu dan juga mengampuni semua dosa-dosa kamu ya. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya. Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan kamu sekali-sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan tidak pula di langit. Dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Quran Surat Al-Ankabut 21 dan 22.